Sekolah minggu, murid di GKPS rajin dulu gereja hari minggu. Mula kondisi rumah, malah rumah uhuru anani utang Halo adik-adik Sekolah Minggu GKPS Bandung yang ada di sektor 1, yang ada di sektor 2, yang ada di sektor 3, dan yang ada di sektor 4. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Satu sukacita yang sangat besar sekali di mana kita bisa berjumpa kembali dalam kebaktian kita sekalipun secara online. Kakak berharap semua adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah semuanya dalam keadaan sehat meskipun di sekeliling kita masih penuh dengan virus COVID. Dan ini patut kita syukuri dan kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kesehatan yang diberikan kepada kita. Tapi tentunya bukan dengan itu saja. Kita harus menjalankan apa yang disebut dengan protokol kesehatan supaya kita bisa jauh dari virus tersebut. Adik-adik ada nggak yang tahu kira-kira apa aja isi protokol kesehatan yang harus kita lakukan itu? Yang pertama adalah, siapa yang tahu? Pakai masker kalau berkegiatan atau sedang berada di luar rumah. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, itu kalau di rumah. Tapi kalau kita sedang berada di luar, kita cukup pakai hand sanitizer ya. Dan yang ketiga, jaga jarak biar aman. Nah, kalau itu sudah kita laksanakan dan kita juga meminta kekuatan daripada Tuhan, semoga kita terlindung dari yang namanya virus COVID. Oke adik-adik, nah, kakak yakin semua anak sekolah minggu yang di rumah pasti sudah duduk manis dan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah kita pagi ini. Pada ibadah kita bernyanyi dulu sebuah lagu yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya dan bernyanyi dengan sukacita. Yuk kita bernyanyi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, terima kasih sudah ikut bernyanyi dan semangat. Sebelum kita masuk ke berikutnya, kita berdoa dulu. Kita berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat merasakan begitu besar kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami diberi kesehatan,
kami diberi rejeki, semua yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terlebih pada pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Itulah kerinduan kami bersama-sama di sini ya Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuji nama-Mu, berdoa, menyampaikan syukur kami dan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan supaya kami bisa sungguh-sungguh memberikan hati dan pikiran kami hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kalau misalnya kakak bertanya sama adik-adik, apakah pada saat ini semua adik-adik merasa bahagia? Jawabnya apa dong? Bahagia walaupun tidak bertemu dengan teman sekolah minggu, tidak bermain bersama karena kita beribadah secara online. Pasti jawabnya bahagia dong. Amin, luar biasa. Nah sekarang kita masuk ke titah. Kalau minggu lalu titahnya itu yang ke-7, hari ini kita masuk ke titah yang ke-8. Ayo, siapa yang tahu isi titah ke-8? Titah pawalukon, ulang jangan bersuri. Ayo. Oke, ya. Titah ke-8 adalah jangan mencuri. Nah, kakak mau bertanya lagi, apa sih arti mencuri? Ada yang tahu apa arti mencuri? Mencuri adalah mengambil barang milik orang lain yang bukan hak kita. Menurut saya, mencuri adalah suatu tindakan yang tidak terpuji, yang merupakan suatu tindakan kejahatan di mana berupa suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu, yaitu mengambil barang atau properti milik orang lain tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin dari pemilik asli barang tersebut. Menurut saya, arti mencuri adalah mengambil barang milik orang lain yang bukan hak milik kita. Iya, betul adik-adik. Apa tadi pendapat adik-adik? Kakak mau simpulkan bahwa arti dari mencuri adalah mengambil yang bukan kepunyaan kita. Boleh barang, boleh uang, boleh makanan, dan boleh juga waktu. Ada nggak di sini yang suka mencuri adik-adik? Oh, tidak ada tentunya ya. Yuk kita ucapkan sekali lagi titah ke-8. Jangan mencuri. Dan kakak harap jangan hanya diucapkan, tapi mari kita praktekkan bersama-sama. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Cynthia, kita bernyanyi, kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Dan ya, yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yuk, boleh juga sambil goyang-goyang ya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak senang sekali hari ini kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik sekolah minggu. Meskipun kita bertemunya secara online melalui video ini. Nah, kakak harap semua adik-adik sekolah minggu selalu dalam keadaan sehat, bersukacita dan juga semangat. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan Yesus yang masih memberkati kami anak-anak sekolah minggu sampai pada saat hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang berkati agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga yang memberkati agar firman yang kami dengar boleh bertumbuh, berakar yang kuat dan berbuah di dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Alkitabnya sudah dipersiapkan semua kan? Sekarang kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama. Adik-adik baca dari rumah masing-masing dan kakak akan baca dari sini ya. Oke, kita mulai. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Amin. Nah, tema kita minggu ini adalah tentang bertumbuh. Bertumbuh itu apa sih? Nah, bertumbuh itu seperti waktu kita kecil, tubuh kita masih kecil, terus kemudian kita bertambah besar, bertambah tinggi. Itulah yang disebut dengan bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh, tubuh kita memerlukan makanan dan juga minuman. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya bertumbuh secara fisik, bukan tubuhnya saja yang bertumbuh, tapi juga harus bertumbuh secara rohani, yaitu kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, gimana sih caranya bertumbuh di dalam Tuhan, Kak? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita saksikan dulu ya video ini. Halo adik-adik, pagi ini sangat cerah, waktu yang terbaik untuk menanam. Hari ini kakak akan menanam benih atau biji ini, dan kakak harap nanti biji ini bisa bertumbuh dengan baik. Yuk langsung aja kita tanam. Yang pertama, kita letakkan benih tersebut di pinggir jalan. Yang kedua, di tanah yang berbatu. Ketiga, di semak berduri. Yang terakhir, kita letakkan di tanah yang subur. Kita tunggu ya hasilnya dalam beberapa hari lagi. Hai, ketemu lagi nih. Sekarang kita akan melihat hasil dari tumbuhan yang sudah kita tanam di jalan, di semak berduri, di tanah berbatu, dan juga di tanah yang subur. Oke, kita lihat sama-sama. Wah, benih yang di pinggir jalan hilang dan tidak bertumbuh. Mungkin sudah diinjak atau dimakan burung. Benih yang di tanah berbatu tumbuh, tapi kok layu ya? Sedihnya. Wah,
yang tumbuh di semak berduri? Sudah layu juga, sebentar lagi sepertinya akan mati. Sedih. Wah, ini yang di tanah subur. Wow, cantik sekali bunganya. Nah, kita sudah lihat bagaimana hasilnya. Yuk, sekarang kita kembali. Nah, tadi kita sudah melihat video dan juga kita sudah membaca nats Alkitab kita dari Lukas 8. Kira-kira apa sih Kak yang mau dipelajarin dari video dan juga nats Alkitab yang sudah kita baca? Terus apa hubungannya dengan bertumbuh? Oke, sekarang kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah benih atau biji itu diumpamakan sebagai firman Tuhan. Nah, kemudian tadi benih-benih itu juga jatuh di 4 tempat yang berbeda. Ada yang masih ingat nggak tempatnya ada di mana aja? Coba disebutin. Nah, benar. Yang pertama itu di pinggir jalan, yang kedua di tanah yang berbatu-batu, yang ketiga di tanah yang ada semak-semak durinya, yang keempat di tanah yang subur. Nah, sekarang kita bahas ya secara satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, benih yang tadi itu yang jatuh di pinggir jalan itu sudah hilang tadi seperti yang kita lihat di video. Mungkin hilang karena sudah dipijak-pijak oleh orang lain atau dimakan oleh burung-burung. Akhirnya benih itu tidak bisa bertumbuh menjadi tanaman. Nah, ini sama seperti anak-anak Tuhan yang tidak mau menerima atau mendengarkan firman Tuhan. Misalnya apa, Kak? Misalnya ketika mendengarkan firman Tuhan malah asyik mengobrol, tidak mau dengar dengan serius, tidak mau fokus. Atau pada saat mendengarkan firman Tuhan lebih pilih main handphone atau lihat-lihat yang lain lah, pokoknya tidak mau dengerin firman Tuhan. Nah, jika kita seperti benih yang tumbuh di pinggir jalan, maka kita tidak bisa bertumbuh karena kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benihnya tumbuh sih, tapi yang seperti tadi kita lihat di video, sudah layu tumbuhannya. Kenapa ya kira-kira? Nah, ini karena di tanah yang berbatu-batu itu cuma sedikit tanahnya, sehingga tumbuhan atau benih yang sudah tumbuh itu tidak bisa berakar dengan kuat di tanah tersebut karena kan tanahnya cuma sedikit. Terus ketika hari panas, terik matahari mengenai tumbuhan itu, maka tumbuhan itu layu karena akarnya tidak bisa menyerap air yang ada di dalam tanah. Nah, ini sama halnya seperti anak-anak yang mau sih dia mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau ada hal-hal lain yang misalnya lebih disenanginya, dia itu lebih pilih itu. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, adik-adik kan sekarang lagi sekolah online semua kan, sekolah di rumah. Misalnya nih sudah bosan, aduh aku sudah bosan sekolah online ini, aku capek sekali, aku tidak bisa fokus. Kemudian adik-adik pilih untuk misalnya buka WhatsApp, atau buka YouTube, atau buka TikTok. Nah, itu sama seperti benih yang tadi tumbuh di tanah berbatu-batu, tidak kuat akarnya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya, karena firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi anak yang rajin, termasuk juga rajin belajar. Oleh karena itu, jangan seperti benih yang tumbuh di tanah berbatu-batu yang akarnya tidak kuat. Nah, yang ketiga adalah tumbuhan yang jatuh di semak-semak berduri. Nah, tumbuh sih Kak, tadi tanamannya itu tumbuh, cuman mati tadi tanamannya. Kenapa ya? Nah, karena semak-semak duri itu tumbuhnya lebih cepat dan lebih besar daripada tanaman tadi, sehingga semak-semak duri yang ada di samping-samping atau di sekeliling benih-benih itu menghimpit ataupun menjepit tumbuhan itu, sehingga tumbuhan itu lama-kelamaan mati. Nah, sama halnya seperti anak-anak Tuhan Yesus yang mau mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika ada kesulitan atau ada permasalahan di dalam hidupnya, imannya menjadi layu, menjadi lemah. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya nih, adik-adik sudah belajar, misalnya hari ini sudah belajar untuk ujian besok, sudah persiapin diri, sudah baca-baca. Tapi waktu besok soal ujiannya itu beda. Misalnya ada bagian-bagian yang tertentu yang adik-adik belum pelajari, terus adik-adik bingung. Aduh, ini aku gak tahu ini jawabannya apa ya, aku harus berbuat apa, seperti itu. Kemudian teman-teman adik-adik itu semuanya pada nyontek. Terus adik-adik, duh, apa aku ikut aja ya menyontek seperti teman-temanku. Nah, kemudian adik-adik memilih untuk ikut menyontek juga.
Nah, itu berarti kita sama seperti benih yang tumbuh di semak-semak berduri. Ketika ada kesulitan yang menjepit kita, yang menghimpit kita, kita memilih untuk tidak melakukan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata kita harus menjadi anak yang jujur, tidak boleh berbohong. Nah, yang keempat adalah benih yang tumbuh di tanah yang subur. Tadi seperti yang adik-adik bisa lihat di video, tumbuhannya atau benihnya itu bertumbuh dengan baik, terus berbunga juga dengan indah, batangnya kuat, akarnya juga di dalam tanah kuat. Nah, itu sama halnya seperti anak-anak sekolah minggu yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau menyimpan di dalam hatinya dan mau melakukan firman Tuhan itu. Kemudian juga kenapa sih tumbuhan itu bisa tumbuh Kak dengan baik di tanah yang subur? Karena tanahnya bersih, tidak ada semak-semak duri, tidak ada tanah-tanah berbatu, tanahnya tidak sedikit, tanahnya banyak, kemudian juga tidak ada yang menginjak-injak tanaman itu, sehingga ia bisa tumbuh dengan subur. Nah, kita juga pastinya mau kan seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur. Kita juga pasti mau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerimanya, kemudian firman itu tumbuh di dalam hati kita. Nah, Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa seperti benih yang tumbuh subur itu? Gimana sih supaya firman Tuhan itu bisa tumbuh di dalam hidup kita? Nah, yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau meminta pertolongan Tuhan, mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan. Kemudian ketika ada kesulitan, seperti misalnya sekarang masa-masa pandemi ini, kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita harus tetap berada di rumah, kita bosan, kita pengen jalan-jalan, tapi kita harus tetap berada di rumah, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita pun boleh sabar menunggu di rumah sampai pandemi ini nanti berakhir. Kemudian juga kita juga harus fokus ketika mendengarkan firman Tuhan agar firman itu bisa kita terima semuanya, supaya firman itu pun boleh kita ingat dengan baik dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kalau misalnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyimpannya di dalam hati kita, sudah melakukannya dalam hidup kita, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang tumbuh dan kembang kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi mulai sekarang kita harus rajin membaca Alkitab, harus rajin berdoa, harus terus melakukan firman Tuhan. Ketika mendengarkan firman Tuhan harus fokus, tidak boleh ngobrol, tidak boleh main handphone atau yang lainnya. Karena firman itu penting bagi hidup kita. Firman itu perlu menjadi makanan bagi rohani kita agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus? Wah, semuanya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mau memberi diri kita, menyerahkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Oke, baiklah. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab dan juga kita sudah belajar tentang bertumbuh, dan juga kita tadi sudah tahu bahwa benih itu dibuatkan sebagai firman Tuhan. Selanjutnya kita tadi juga sudah tahu caranya bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebelum menutup firman atau cerita Alkitab ini, kita akan mendengarkan dulu ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini tuh diambil dari Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan minggu ini. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalannya jangan lupa juga ya untuk dihafalkan. Baik, sekarang kita akan menutup cerita Alkitab kita. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami hingga sampai pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan ataupun cerita yang sudah dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami.
Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong Tuhan Yesus bantu kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Betapa Hatiku sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya disiapkan, dan tolong adik-adik supaya biasakan persembahan itu tidak digulung-gulung ya, tapi dilipat dengan baik dan dipegang. Kalau ada dua berarti satu tangan kiri, satu tangan kanan. Oke, sudah siap semuanya? Boleh sambil duduk ya. Oke, kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Yuk, semuanya ya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita dan kita sudah berada di akhir ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena Engkau masih memberkati kami, masih memberikan kami kesempatan untuk boleh
mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun kami belum bisa bertemu secara langsung. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Engkau yang memberkati persembahan ini agar boleh berguna untuk memajukan pelayanan di dalam gereja kami. Tuhan Yesus, juga kami akan sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah ini. Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Mari adik-adik, sama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada uhur nami asetorang ganup, Sengboy dalano nami salakana torsa, Dobham hasomanami torang age huja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.